Halo semua teman-teman, apa kabarnya? Saya harap semua dalam keadaan baik-baik saja. Namun sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Analisa Laia. Saya dari kelas 11 PS2. Saya dari SMA Metodis Prestasi. Nah, di sini saya akan menjelaskan teks eksplanasi dalam bidang gempa bumi. Gempa bumi merupakan getaran atau goncangan yang terjadi karena pergeseran atau pergerakan lapisan batu bumi yang berasal dari dasar permukaan bumi. Peristiwa alam ini sering terjadi di daerah yang berada dekat gunung berapi atau gunung yang masih aktif dan di daerah yang dikelilingi lautan yang luas. Gempa bumi terjadi karena pergeseran atau gerakan lapisan dari bumi dan letusan gunung berapi yang dahsyat. Selain itu, gempa bumi terjadi begitu cepat dengan dampak yang sangat besar bagi lingkungan sekitarnya. Getaran gempa bumi yang sangat besar dan merambat ke segala arah sehingga dapat meratakan bangunan dan dapat menimbulkan banyak korban jiwa. Bumi dapat digolongkan menjadi dua jenis, yaitu tektonik dan vulkanik. Gempa tektonik terjadi karena lapisan kerak bumi menjadi lunak sehingga mengalami pergeseran atau pergerakan. Teori tektonik plate menjelaskan bahwa bumi kita ini terdiri dari beberapa lapisan buatan. Sebagian besar daerah lapisan kerak ini akan hanyut dan mengapung di lapisan seperti halnya salju. Lapisan ini bergerak sangat lambat sehingga pecah-pecah dan bertabrakan satu sama lain. Itulah yang menyebabkan mengapa gempa bumi dapat terjadi. Sedangkan gempa bumi tektonik terjadi dikarenakan adanya letusan gunung berapi yang sangat besar. Gempa dapat terjadi kapan saja tanpa mengenal musim. Meskipun demikian, konsentrasi gempa cenderung terjadi di tempat-tempat tertentu saja. Setelah kita membahas teks eksplanasi dari bidang gempa bumi tadi, namun kita dapat menyimpulkan strukturnya. Yang pertama, pernyataan umum. Gempa bumi merupakan getaran atau goncangan yang terjadi karena pergeseran atau pergerakan lapisan batu bumi yang berasal dari dasar permukaan bumi. Yang kedua, urutan sebab akibat. Di sini saya akan mengambil beberapa inti urutan sebab akibatnya. Yang pertama, gempa bumi terjadi karena pergeseran atau gerakan lapisan dasar bumi dan letusan gunung berapi yang sangat dahsyat. Yang kedua, getaran gempa bumi yang sangat besar dan merambat ke segala arah sehingga dapat meratakan bangunan dan menimbulkan korban jiwa. Yang ketiga, gempa tektonik terjadi karena lapisan kerak bumi menjadi lunak sehingga mengalami pergeseran atau pergerakan. Yang keempat, gempa bumi vulkanik terjadi dikarenakan adanya letusan gunung berapi yang sangat besar. Yang ketiga, kesimpulannya atau interpretasi. Gempa dapat terjadi kapan saja tanpa mengenal musim. Meskipun demikian, konsentrasi gempa terjadi di tempat-tempat tertentu saja. Nah, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Saya berharap kita semua dalam keadaan sehat dan dalam keadaan tetap semangat. Terima kasih.